Halo Sobat Spoiler di seluruh alam semesta, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian. Coba bayangkan bagaimana jika pria yang selama ini dikenal sebagai ayah yang sangat baik, ternyata adalah seorang mantan pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia. Selama 18 tahun dia berhasil menyembunyikan identitas masa lalunya dari keluarga. Semuanya terlihat normal sampai suatu hari sekelompok pembunuh tiba-tiba mulai memburunya. Rahasia yang selama ini dia kubur rapat-rapat akhirnya perlahan mulai terbongkar. Dan kini satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah kembali menjadi sosok yang dulu pernah dia tinggalkan. Oke lah guys, agar tidak usah banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kota Buffalo, New York. Di sana hidup seorang pria bernama Dan Morgan yang bekerja sebagai salesman di sebuah dealer mobil bekas. Berkat kemampuannya merayu pelanggan, Morgan sering menjadi penjual terbaik di tempat kerjanya. Di kantor, dia dikenal sebagai pekerja keras. Di lingkungan rumah, dia dikenal sebagai tetangga yang ramah. Sementara bagi keluarganya, Morgan adalah sosok suami dan ayah yang sangat teratur dalam menjalani hidup. Segala sesuatu dalam hidupnya selalu direncanakan dengan rapi. Morgan memiliki seorang istri bernama Jessica dan 3 orang anak, yaitu Nina, Kyle, dan si bungsu Maxi yang masih balita. Suatu hari ketika Morgan baru saja dinobatkan kembali sebagai salesman terbaik, atasannya meminta dia berfoto untuk dipajang di website perusahaan. Namun Morgan menolak dengan alasan harus segera pulang karena hari itu adalah ulang tahun pernikahannya. Photo, Dan, for the website, please. You know what? I'm sorry. I gotta get home. It's my Come on, anniversary. Danny, do this every time. Sesampainya di rumah, terlihat kehidupan keluarga mereka tidak selalu sempurna. Nina, anak sulung mereka, sedang berdebat dengan ibunya karena tiba-tiba ingin pindah kuliah ke Los Angeles untuk mengikuti pacarnya yang bernama Trevor. Tell Nina that we are not paying for her to follow Trevor to Iowa. Don't say his name like that. Sementara itu Kyle, anak kedua mereka yang cenderung pendiam dan introvert, diminta menjaga adiknya karena orang tuanya ingin merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi Kyle menolak dengan alasan harus mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya yang bernama Samir. Bud? Where you going? Samir's? Again? Padahal kenyataannya Kyle pergi ke rumah Samir untuk bermain game online. Ternyata Kyle adalah seorang gamer terkenal di dunia maya dengan username Killboy dan mempunyai banyak penggemar. Di sisi lain, Morgan mengajak Jessica berkencan ke taman hiburan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Namun di sana, Jessica mengungkapkan bahwa dia sebenarnya mulai bosan dengan kehidupan mereka yang terlalu teratur. Selama ini, Morgan selalu menolak pergi jauh dari rumah dan Jessica merasa hidup mereka terlalu monoton. Morgan pun berjanji suatu hari nanti akan mengajak keluarganya berlibur. Tapi malam itu sebuah kejadian kecil justru menjadi awal dari masalah besar. Ketika mereka sedang berciuman di taman hiburan, beberapa remaja diam-diam memotret mereka dan mengolok-olok. Morgan yang kesal meminta mereka menghapus foto tersebut, tapi salah satu dari mereka malah mengejek dan menumpahkan minuman ke kepala Morgan. Morgan hanya menahan diri dan memilih pergi. Hey, come on, take it down. Leave it. Yeah, listen to your lady, Dan. Oh. Hey, tell me, how a loser like him get a girl as fine as you? Bye, Dan. Keesokan harinya, kehidupan mereka masih terlihat normal. Jessica berlatih tinju di gym dan Morgan pergi berbelanja di supermarket. Namun disinilah semuanya berubah. Saat Morgan sedang berbelanja sambil menggendong Maxi, tiba-tiba seorang pria misterius menyerangnya. Pria itu menyerang dengan brutal tanpa peduli bahwa Morgan sedang membawa balita. I'm so sorry about this, pal. Hey, asshole, at least let me put my kid down. Tapi yang mengejutkan, Morgan dengan sangat tenang dan cepat menghindari semua serangan tersebut. Bahkan dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkan orang tersebut.
Setelah kejadian itu, Morgan langsung pulang dengan wajah tegang. Dia membuka sebuah laci rahasia di bawah tangga rumahnya. Di dalamnya tersimpan berbagai senjata, uang tunai, dan perlengkapan identitas palsu. Tanpa banyak penjelasan, Morgan segera menghubungi seorang temannya untuk membuatkan identitas baru bagi dirinya dan keluarganya. Hello? Hey, Don't hang up. how are you still alive? Look, I need no identities. I'm burned. Full packets. Me, my wife, and 3. Dia lalu menjemput anak-anaknya satu persatu dengan cara yang cukup memaksa sebelum akhirnya menjemput Jessica di tempatnya bekerja. Morgan mengatakan mereka akan pergi liburan mendadak ke Las Vegas. Jessica sebenarnya senang karena ini adalah sesuatu yang spontan, tapi dia tidak tahu bahwa perjalanan itu sebenarnya adalah pelarian. Di jalan, Morgan menyadari mereka sedang diikuti oleh sebuah mobil berwarna hitam, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Oh my God. Morgan akhirnya sadar mobilnya dipasangi pelacak karena kemanapun dia pergi pasti diikuti. Lalu dia pergi ke bengkel tempat kerjanya untuk mengecek, dan benar saja dia menemukan alat tersebut yang menempel di bawah mobilnya. Kemudian, Morgan memindahkan alat pelacak yang dipasang di mobilnya ke mobil milik rekan kerjanya tanpa diketahui untuk mengelabui seseorang yang mengejarnya. Perjalanan mereka pun berlanjut menuju Las Vegas. Di tengah perjalanan, Morgan bahkan membuang semua ponsel mereka ke sungai dengan alasan ingin menjalani liburan tanpa gangguan teknologi. Padahal sebenarnya dia sedang berusaha menghilangkan jejak, namun para pembunuh itu tidak menyerah. Suatu malam ketika keluarganya sedang tertidur di mobil, sekelompok pembunuh bermotor kembali menyerang mereka. Morgan terpaksa melawan sambil tetap menjaga agar keluarganya tidak terbangun. Dalam kejar-kejaran yang brutal, Morgan berhasil menembak dan menjatuhkan mereka satu persatu. Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka di Las Vegas. Sesampainya di hotel, Morgan segera mengantar Jessica dan anak-anaknya menuju kamar yang sudah mereka pesan. Suasana terlihat cukup tenang, seolah perjalanan mereka benar-benar hanya sekadar liburan biasa. Setelah semuanya terasa cukup aman, Morgan kemudian mengajak Jessica keluar untuk makan malam berdua. Sebelum pergi, Morgan sempat berpesan pada Nina dan Kyle agar mereka tetap berada di kamar dan tidak membuka pintu untuk siapapun sampai mereka kembali. Namun begitu Morgan dan Jessica meninggalkan kamar, rencana itu langsung berubah. Nina dan Kyle memutuskan untuk keluar dari hotel dan membawa adik mereka Maxi. Kyle ingin pergi ke sebuah arena pertandingan game online yang sedang berlangsung di Las Vegas, tempat berkumpulnya para gamer profesional. Bagi Kyle, ini adalah kesempatan besar. Sesampainya di arena permainan, Kyle yang mempunyai banyak penggemar langsung dikenali para gamer dan diajak bergabung salah satu tim untuk bermain. Yeah. Oh, yeah. Don't be nervous. Take a seat, Killboy. Next to me. Di sisi lain, Morgan ingin menjelaskan rahasianya kepada Jessica, tapi belum sempat berbicara, serangan tak terduga tiba-tiba muncul. How's that sound? Explain. Setelah berhasil melumpuhkan para musuh, Morgan dan Jessica pun bergegas menuju hotel dan alangkah terkejutnya anak-anak mereka tidak ada di sana. Morgan yang ingat bahwa Kyle suka main game pun langsung menuju arena pertandingan game tersebut. Doesn't get much closer than that. It's Killboy. Who's Killboy? Dikira keadaan sudah aman, ternyata musuh masih mengejar mereka. Nina dan Kyle merasa tidak percaya melihat ayah mereka yang dikira cupu ternyata jago baku hantam.
Setelah mereka sampai hotel lain yang lebih aman, akhirnya Morgan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia mengaku bahwa dulu dia adalah seorang pembunuh rahasia yang bekerja untuk organisasi bayangan yang dipimpin oleh seorang pria bernama McCaffrey. Tugas Morgan dulu adalah membunuh orang-orang berbahaya yang tidak bisa dijangkau hukum. Namun lama-kelamaan Morgan sadar bahwa organisasi itu mulai berubah menjadi bisnis pembunuhan bayaran. Morgan akhirnya kabur dan memulai hidup baru sebagai pria biasa. Sejak saat itu McCaffrey terus memburunya. Pengakuan itu membuat Jessica sangat marah karena selama 18 tahun pernikahan mereka, Morgan tidak pernah mengatakan hal tersebut. Jessica yang sakit hati memutuskan pergi dari tempat itu. Ia menelepon temannya, seorang agen pariwisata yang kebetulan berada di Los Angeles. Yeah, hi, thanks for picking up. I know it's late. I was wondering if you could help with some travel. Oh, really? Come on. Don't... Jess, please, it's not safe. Hi. Gwen. Tapi sesampainya di pesawat, Jessica merasa ada yang janggal dan benar saja temannya yang bernama Gwen tersebut bekerja untuk McCaffrey. McCaffrey pun segera menelepon Morgan untuk bertemu langsung jika ingin keluarganya selamat. Tanpa pikir panjang, Morgan pun langsung tancap gas menuju sebuah kasino tua yang menjadi markas McCaffrey. Come on out. Hello, old friend. Follow me. Di sana terungkap sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata McCaffrey adalah ayah kandung Morgan. I'm sorry, what? I'm your grandfather, Kyle. McCaffrey ingin Morgan kembali menjadi pembunuh terbaiknya, namun Morgan menolak. McCaffrey mengancam akan membunuh keluarganya jika Morgan tidak menurut. Akhirnya dengan terpaksa Morgan setuju dan keluarganya pun dibebaskan. Nina dan Kyle yang merasa kasihan kepada ayahnya memutuskan untuk membantu karena mereka juga tidak mau ayahnya kembali menjadi pembunuh. Jessica yang tadinya marah pada akhirnya mengesampingkan egonya dan memilih balik kanan untuk menyelamatkan Morgan. It's a real messy one. What do we do now? We're gonna go find your dad. Mereka kemudian kembali ke atas untuk menyelamatkan Morgan. Namun setelah sampai, pemandangan yang tidak mengenakan terjadi. I'm so sorry for this, you guys. Morgan akhirnya bisa melepaskan diri dari tali yang mengikatnya dan membuat Gwen tak sadarkan diri. Satu persatu anak buah McCaffrey pun berhasil dibantai habis berkat bantuan Kyle yang berhasil mendapatkan drone milik salah satu anak buah McCaffrey. Minute 6. Talk to me, Kyle. They've got the drone. Look out, behind the curtain. Sementara itu, Gwen yang tersadar segera mencari Jessica dan anak-anaknya. Jessica yang hanya seorang emak-emak biasa terpaksa ikut bertarung demi menyelamatkan anak-anaknya. Berkat latihan tinjunya di gym, akhirnya Jessica berhasil mengalahkan Gwen walaupun sempat babak belur sedikit. Pertarungan terakhir pun terjadi antara Morgan dan McCaffrey. Di tengah pertarungan itu, Morgan akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan mengakhiri masa lalunya sendiri. Dengan penuh emosi, Morgan akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya sendiri dan menghancurkan organisasi tersebut. Setelah semua berakhir, keluarga Morgan akhirnya bisa kembali hidup normal. Namun, kini mereka semua tahu siapa sebenarnya Morgan. Seorang ayah biasa yang ternyata pernah menjadi pembunuh paling mematikan. Dan dari semua hal yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, satu hal yang paling penting bagi Morgan bukanlah menjadi pembunuh terbaik, melainkan menjadi ayah yang bisa melindungi keluarganya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita film menarik berikutnya.